Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Samping aja, sini. Samping aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati ayah selaku guru di kajian fikih ini, yang sama-sama kami hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang pintar. Selamat datang mahasiswa baru. Dan selamat datang untuk mahasiswa baru. Mahasiswi baru. Mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Kemarin itu, yang pertemuan kemarin kita belum mulai ngaji, masih halal bihalal. Ternyata karena ada kata-kata ospek, pada takut datang. Takut di ospek pulang. Tapi alhamdulillah masih lumayan banyak yang datang. Yang nggak datang hanya karena berhalangan, bukan karena takut ospek ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di pengajian fikih, kajian fikih Hidayatus Sibyan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi manfaat dan barokah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya di bulan Ramadan itu kita membahas tentang rukun iman. Sekarang juga masih tentang rukun iman, ada di halaman rukun Islam kemarin. Rukun Islam ada di halaman 2. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, masih di halaman 2 ya. Sabtu tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Ya, ini apa? Anak SD, anak ini udah sangat populer ya. Tapi saya nanti akan menjelaskan mungkin yang teman-teman belum pernah dengar cara maknain rukun iman itu ya. Kita baca dulu satu-satu. Arkanul imani sittatun. Populer itu ya, rukun iman ada 6. Nah itu udah nggak usah di ini udah hafal semua. Antu'mina billahi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Artinya iman bahwa Allah itu memang ada. Wa malaikatihi. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi. Dan beriman terhadap kitab-kitab Allah. Wa rusulihi. Dan beriman terhadap rasul-rasul Allah. Kemudian wabil yaumil akhiri. Dan beriman terhadap hari akhir, populer dengan kiamat ya. Kemudian yang terakhir wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman yang terakhir adalah beriman terhadap ketetapan Allah, baik itu buruk maupun baik, dua-duanya berasal dari Allah. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara beriman atau memaknai rukun iman itu lebih detail. Yang pertama apa tadi? Antu'mina billahi. Bagaimana cara beriman? Maksudnya apa maksudnya? Iman terhadap Allah itu apa? Yang pertama adalah antumina billahi bi ayat kita alat tafsili anallaha ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khawatihi dan seterusnya.
Ringkasnya begini, bahwa iman terhadap Allah itu maksudnya kita percaya, punya keyakinan penuh bahwa Allah Tuhan itu memang ada. Terus bagaimana cara mengimaninya, atau buat orang awam bagaimana? Ada cerita begini. Kalau yang mungkin kayak kita kayak teman-teman ini kan cerdas, pikirannya cerdas, misalnya dijelaskan dalil ya tahu. Kita akan mencoba bagaimana cara imannya orang awam. Orang awam itu yang nggak berpendidikan, nggak sekolah, nggak kuliah, nggak apa. Bagaimana dia mengimani bahwa Allah itu ada? Ada cerita begini. Jadi ada ulama ditanya, iya kalian ulama, ngerti sekolah, ngaji dan seterusnya. Bagaimana orang awam-awam, orang kampung itu bagaimana cara beriman? Ternyata yang nanya malah terkejut. Jawabannya apa? Pak D, misalnya gini, orang kampung. Pak D percaya Tuhan itu ada? Iya percaya. Bagaimana cara Pak D beriman? Oh ya gampang itu, kata dia. Apa itu? Kalau ada bekas telapak kaki, pasti ada yang pernah lewat. Atau kalau ada kotoran sapi atau kerbau atau apalah itu kotoran apa, berarti pasti ada yang pernah lewat. Atau ada yang buang Sapinya. Nah, ada sapinya. Nah, terus ini buat kita bagaimana? Buat kita begini. Misalnya kita punya benda kecil ini, pulpen. Kita katakan pulpen ini nggak ada yang bikin. Masuk akal nggak itu? Enggak. Nggak masuk akal. Terus gunung, laut, angin, bintang, matahari. Kita katakan itu nggak ada yang bikin nih, pokoknya tahu-tahu jadi. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Maksudnya benda itu ada, pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu siapa? Yang mengadakan tentu yang luar biasa. Maksudnya kalau bahasa ini tentu sesuatu yang sangat super. Sangat super itu siapa? Nah, dalam istilah kita Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang lebih sederhana begini. Man taroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Seseorang asal bisa meninggalkan 4 kalimat, 4 pertanyaan ini, maka dia imannya sempurna. Maksudnya iman terhadap Tuhan, terhadap Allah itu sempurna. Apa itu? Imanuhu, kamulah imanuhu. Aina, kaifa, mata, kam. Aina itu di mana? Berarti dia tidak mempermasalahkan Tuhan di mana, tidak pernah terbesit. Sebenarnya Tuhan di mana sih? Satu. Yang kedua, kaifa. Kaifa itu Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu seperti apa? Dua. Jangan tanyakan itu. Yang ketiga, mata. Mata itu kapan? Maksudnya Tuhan ada itu mulai kapan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kam itu berapa? Sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Nah, terus kita diajari bagaimana kalau ada orang bertanya begitu. Misalnya begini. Bagaimana kalau ada kita mendapat pertanyaan seperti itu? Sebentar. Wa in qala laka kaifallahu faqul laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada orang berkata begini, Tuhan itu seperti apa? Maka kita diajari jawab, Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini yang bisa diserupakan Tuhan. Dan Tuhan memang tidak menyerupai apa-apa. Maka kalau kita ada pertanyaan, Tuhan itu sebenarnya seperti apa? Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Karena tidak ada selain Tuhan yang bisa diserupakan Tuhan. Segala halnya. Ini akan jelimet ya, akan jelimet. Nggak apa-apa ya, mahasiswi maksudnya. Jadi kalau ada yang bertanya Tuhan itu seperti apa, maka
Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Kenapa? Ya tidak ada selain Tuhan, diserupakan Tuhan itu nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah, jelas itu ya, satu. Kemudian yang kedua, wa in qala laka matallahu fakullahu awalun bila ibtidain wa akhirun bila intihain. Sebenarnya Tuhan itu ada sejak kapan? Maka kita jawab, Tuhan itu awal tanpa permulaan dan akhir tanpa ending. Ya, apa tanpa ending itu bahasa Indonesia? Tidak Apa? ada akhirnya. Jadi yang akhir tapi tanpa, ya nggak ada endingnya. Jadi yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa Ending. Tanpa apa itu bahasa kita apa ya? Jadi yang paling akhir tapi tanpa ada tanpa ujungnya, nggak berujung. Jadi awal tanpa permulaan, akhir tanpa ujung. Itu kalau ada yang bertanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wa in qala laka qailun kam Allahu fakullahu wahidun la min kilatin kul huwallahu ahad. Kemudian yang terakhir, sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Maka kita katakan jelas, itu kita baca tiap hari, kul huwallahu ahad. Dulu zaman mahasiswa pernah ada yang bertanya, Tuhan itu siapa? Oh, mau mendefinisikan Tuhan, kan ada presiden itu ini Tuhan mau didefinisikan, nggak ada gunanya itu. Kul huwallahu ahad. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ya Allah itu. Udah, titik. Jadi nggak ada definisi yang mendefinisikan Tuhan, nggak ada. Ya, jadi kalau ditanya berapa Tuhan, ya jelas itu kul huwallahu ahad. Nah, itu cukup ya. Kemudian yang berikutnya, apa tadi? Wa antuk mina wa malaikatihi. Yang kedua adalah iman terhadap malaikat-malaikat Allah. Nah, apa itu? Bi ayat takida annahum ajsamun nuronyatun latifatun laisu dzukuran wala unathan. Bahwa Tuhan itu punya makhluk yang namanya Allah, namanya malaikat, yang sifatnya itu nur. Nur itu sangat lembut. Sangat lembut itu nggak bisa dilihat, nggak tampak oleh mata ya. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Anda mungkin udah tahu ini ya. Laisu dzukuran wala unathan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Wala khunsa, dan juga tidak banci, tidak. Jadi laki-laki bukan, perempuan bukan, banci juga bukan. La'abun lahum wala umun. Malaikat-malaikat itu berdiri sendiri-sendiri, nggak seperti kita. Ada bapaknya, ada emaknya, terus punya anak, berikutnya dan seterusnya, itu enggak, tapi masing-masing. Jadi masing-masing satu malaikat itu individu masing-masing. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala la ya'kuluna, dia enggak pernah berdusta. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Wala yatanahakuna, mereka tidak seperti kita menikah, tidak. Wala yatawaladuna, tidak melahirkan juga tidak. Jadi satu malaikat itu masing-masing individu masing-masing. Walaya namuna walatuktabu amalahum. Jadi malaikat itu tidak tidur, terus perbuatannya juga nggak dicatat seperti kita. Nah, malaikat itu berapa jumlahnya? Nah, tidak ada yang tahu selain Allah. Cuman buat kita yang wajib diketahui itu ada berapa itu? Ada 10 itu. Dari 10 itu, kata kitab ini, yang paling top ketuanya adalah malaikat Jibril. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua enggak, Jibril kalah sama Israfil. Israfil itu siapa? Yang bagi-bagi rezeki dan segala macam itu. Israfil ya. Mikail itu ya, Mikail. Jadi pendapat pertama, kepala sukunya
malaikat Jibril. Jibril. Tapi enggak, pendapat kedua malah Israfil. Maka Oke. Mikail. Mikail apa sih? Israfil. Israfil Kita baca aja, nanti keliru. Kita baca aja biar enggak ini. Fayajibu al imanu bihim tafsilan yang 10 tadi ya. Fal awalu ka Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Ridwan wa Malik wa Raqib wa Atid ya, wa Ruman. Ada lagi Ruman nanti yang jagain kita. Jadi sebelum malaikat yang datang ke kubur apa? Munkar Nakir. Nanti sebelum itu datang kita kenal, nanti ada namanya malaikat Ruman. Nah itu yang mungkin yang belum kita tahu. Kemudian ini nih kita baca. Wa qala batu wa afdalul malaikati Jibril. Suma Israfil. Nih, ini enggak salah nih, dibaca nih. Wa afdalul malaikati Jibril. Suma Israfil. Wakila aksuhu, tapi pendapat kedua dibalik. Israfil dulu, baru Jibril. Dalam itu kan nggak pengaruh apa-apa itu, terserah urutannya, yang penting itu. Jadi kita beriman bahwa malaikat itu yang tadi, nggak seperti kita. Dah. Berikutnya wasalisuha, yang ketiga adalah antuk mina bikutubihi, iman terhadap kitab Allah. Apa itu makna imani bil kutubi? At-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzali ala rusuli alaihi wassalatu wassalam. Jadi kitab-kitab itu harus kita yakini bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah, termasuk Injil, Zabur, semuanya itu. Terus yang yang bukan berupa kitab itu sama. Adapun misalnya selain Al-Qur'an itu menurut kita tidak orisinil lagi, itu bukan urusan kita. Yang penting keyakinan kita adalah baik itu Taurat, Zabur, Injil atau yang sohifah itu adalah dari Allah, termasuk Al-Qur'an tentu ya, tentu itu. Kemudian yang berikutnya setelah kitab warobiuha antuk mina birusulihi. Nah berikutnya adalah iman terhadap Rasul. Apa maksudnya? Wahum afdolu ibadullahi. Rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Apa itu? Kata Al-Quran, wa kullam faddalna 'alal alamin. Tuh, apa? Bagaimana caranya mengimani itu? Bi anta kita anna Allah taala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adatuhum ilallah. Jadi mengimani Rasul itu bahwa Allah itu memang mengutus Rasul laki-laki, tidak ada Rasul perempuan. Mengenai bilangannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kemudian wa awaluhum bijasatihi Adam. Awal adalah Nabi Adam. Wa khatimuhum wa afdaluhum Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Udah ini jelas nih ya. Udah, maksudnya udah populer. Kemudian yang berikutnya, ini yang belum kita dengar ini. Mungkin teman-teman belum pernah dengar. Wa alla yadunu annal wajiba alaihim al iman bi Muhammadin faqat. Kewajiban kita itu tidak hanya beriman Nabi Muhammad doang, bukan, tapi seluruhnya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, kata kitab ini fa innal imana bi jamil anbiya'i sawa'un dzukuran asma'uhum fil Qur'an aw lam yadhkur. Jadi baik itu nama-namanya itu disebut Al-Qur'an atau tidak disebut Al-Qur'an, itu kita wajib mengimani. Wajibun ala kulli mukallafin wa hum ayil madhkurun fil Qur'an sittatun wa ishruna aw khamsatun wa ishruna. Nah, yang baru kita dengar bahwa Rasul-Rasul yang disebut Al-Quran itu 25 atau 26. Berarti ada dua pendapat.
Satu pendapat mengatakan 25, satu pendapat mengatakan 26. Apa yang lain kita sebut? Sambil diingetin, nanti keliru lagi Israfil sama Mikail ya. Siapa mereka? Nanti kita ini, yang bukan 25 itu siapa? Nanti ketahuan. Asmaul Rasul bilkona alaika tajibu ka Adam, Zakaria, Yunus, Nuh, Idris, Ibrahim. Kedengaran semua itu ya? Iya. Yusa, Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Ayub. Kedengaran semua? Iya. Maksudnya populer semua itu ya. Harun, Musa, Su'aib, Dawud, Hud, Uzair. Nah ini yang nggak ada di kita. Uzair itu. Suma Yusuf, Suma Lut, Ilyas, Zulkifli, Yahya, Sulaiman, Isa, Nabi Muhammad. Jadi yang nggak ada, yang nggak populer di kita apa tadi? Uzair. Jadi Kalau yang Uzair, Yusa tadi, Uzair. yang Yusa No. tadi nama lainnya siapa? Uzair itu ejaannya ain, za, ya, ro. Ain. Uzair ya, ain ya, awalnya ain. Nah, Uzair. Nah itu. Ya, jadi 26 atau 25. Oh, dapat pengetahuan baru. Yang berikutnya, setelah Rasul wabil yaumil akhiri, beriman bahwa nanti dunia ini akan berakhir. Apa itu? Bi antasaddaqo bi wujudihi bi jami'i ma istamala alaihi, yaitu nanti dunia ini akan berakhir dan semua yang berkaitan dengan hari akhir. Apa itu? Kal hasri itu nanti setelah bubar nanti orang dibangkitkan dari kubur. Itu yang pertama. Itu bagian dari kiamat itu. Wal hisab, apa itu? Perhitungan amal baik dan buruk. Wal jaza itu kalau baik ya dibalas baik, kalau jahat yang dibalas jahat. Wal jannati wan nari, surga dan neraka. Jadi itu bagian dari kiamat, itu serangkaian itu. Kemudian wanar sumnya bidzalika li annahu la lailun ba'dahu wala naharun. Kok dibilang hari akhir itu apa maksudnya? Karena setelah itu nanti nggak ada siang, nggak ada malam. Jadi setelah manusia udah bangkit semua udah masing-masing nasibnya, nanti tidak ada lagi malam, tidak ada siang. Kemudian ada lagi begini, disebut yaumul kiamah. Kiamah itu kan koma yakumu kiaman itu artinya berdiri atau bangkit. Sumya bidzalika likamil mauta fihi min kuburihim. Disebut hari kiamat itu karena nanti orang itu akan dibangkitkan dari kubur, itu terus bangkit, makanya disebut kiamat. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, nanti kalian biar bisa bertanya. Yang terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini agak jelimet, makanya agak agak didengerin bener. Bahwa kita harus beriman bahwa qada dan qadar, baik dan buruk itu berasal dari Allah. Bedanya qada sama qadar itu apa? Bahasa kita begini, qada itu adalah sesuatu yang tulis, direncanakan. Seperti ibu-ibu mau belanja ke pasar, dicatetin dulu gak? Iya. Ya anggap aja iyalah ya. Mau pasar mau beli ini catetin dia. Nyesuaiin budgetnya. Ya kan, nyesuaiin budget, nanti beli ini, dirancang detail, itu qada. Nah, qadar itu eksekusinya. Nah ya, eksekusinya itu tadi ditulis mau belanja lombok kan, mau beli cabai beneran, nah itu qadarnya. Nah, itu qadarnya. Nah, kemudian apa kita mungkin milih
qada dan qadar itu? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin ada cerita begini. Jadi suatu ketika ada penyakit kayak anggap aja kayak corona ya. Itu zaman Sayyidina Umar. Nah, dikabari di daerah itu ada penyakit taun atau corona lah gitu. Terus Sayyidina Umar membatalkan nggak jadi ke sana. Terus ada pertanyaan, wah Sayyidina Umar, bagaimana Anda menghindari takdir Tuhan katanya? Oh ya, saya menghindari takdir Tuhan, tapi saya memilih takdir Tuhan yang lain. Jadi dipastikan di sana penyakit, dia pilih yang lain. Kata sahabat, kenapa Anda menghindari takdir Tuhan bahwa di situ ada penyakit? Oh ya, saya menghindari takdir Tuhan memang, tapi saya memilih takdir Tuhan yang lain. Terus ada lagi nanti begini, sebenarnya kalau emang semuanya dari Tuhan, terus hak kita apa? Maksudnya peran kita apa kalau begitu? Peran kita itu apa? Peran kita diakui Tuhan apa enggak kira-kira? Iya. Diakui. Wa ma khalaqtul inna khalaqnakum. Nah itu kita, kami menciptakan. Berarti peran kita diakui Tuhan. Nah itu ada cerita begini. Jadi yang pertama kita dapatkan, semua yang baik atau yang buruk itu adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita salah gunakan. Nah, pernah ada begini, santri baru belajar ini, kemudian kebetulan mangga kiainya matang-matang, terus dicolong, ketangkep kan, diaduli. Kenapa nyolong Tuhan? Kenapa nyolong mangga? Loh, apa sampean nggak tahu saya nyolong juga kehendak Tuhan? Ini takdir Tuhan saya nyolong. Oh ya udah. Karena mangganya itu banyak, besoknya nyolong lagi, nggak ditanya, langsung digebukin. Maksudnya nggak digebukin sampai enggak, langsung dieksekusi lah hukumannya. Ger. Terus dia ngomong, kenapa mukul saya? Anda melawan takdir Tuhan. Ini takdir Tuhan. Loh, emangnya saya mukulin bukan takdir Tuhan? Gitu. Dibalikin. Nah, jadi ini kalau kena orang nggak soleh bisa disalahgunakan. Atau yang agak lebih ini agak keren lagi begini. Jadi sebenarnya itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan. Nah, satu pendapat memang semuanya itu dari Tuhan, tapi tetap ada usaha kita. Itu ada guru sama murid, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Guru sama murid lah, ngapalin nama susah. Gurunya berkeyakinan bahwa semuanya sudah ditakdir Tuhan, apa-apa yang kita makan, yang segala macam itu tanpa melibatkan kita, tanpa kita terlibat. Kalau memang bagian kita itu akan nyampe. Muridnya nggak bisa, itu mesti ada andil kita, Ada usahanya. ada usaha kita. Kalau nggak percaya, muridnya minggat, pergi. Terus nyampe kampung, satu kampung dia ikut metik anggur ya, melo ini, terus dapat upah kan, dapat upah yang kepaja anggur, kita anggur aja yang enak kan anggur. Terus metik anggur dikasih upah kan, dibawa balik ke gurunya dengan pedenya. Dia bilang ke gurunya, nih Pak Guru, kalau nggak ada usaha saya, anggur ini nggak nyampe sini. Kamu ini murid saya dari tadi di sini nih, saya malah makan duluan. Nah, akhirnya guru sama murid siapa yang menang? Nggak ada yang menang, dua-duanya bener. Iya. Dua-duanya bener, kena akhirnya ketawa bareng. Jadi muridnya ngerasa pendapatnya itu bener, ya memang bener. Tapi gurunya juga bener, gurunya nggak ngapa-ngapain, malah makan duluan. Makan anggur itu. Iya. Itu makan anggur duluan, muridnya nggak berani makan duluan, nggak berani pasti. Jadi di samping itu ya untuk menunjukkan bahwa tanpa usaha nggak bisa. Nah, pendapat yang tengah-tengah ini sampai kemana-mana nggak apa-apa. Jadi biar buat kita bagaimana, biar nggak terlalu ke sini, nggak terlalu ke situ. Jadi rencana kita itu ya rencana kita.
Kalau kebetulan rencana kita itu sama dengan rencana Allah, rencana Tuhan, berarti ya jadi. Kalau enggak jadi. Udah gitu aja. Ya, jadi apa tadi? Kita yang terakhir harus berkeyakinan bahwa baik dan buruk itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam melanggar itu pernah digugat sama Nabi Musa. Jadi nanti pas di sana itu Nabi Musa yang marah duluan, didatengin Nabi Adam. Mbah, itu kan cucu mbah itu kan. Kalau mbah Nabi Adam ini nggak melanggar, kita enak-enakan di surga. Terus sama Nabi Adam ditunjukin kesalahanku dengan tulisan kesalahanku yang kotor tadi itu jaraknya berapa puluh ribu tahun. Jadi zaman dulu saya belum diciptakan, kesalahan itu sudah ditulis. Jadi bagaimana? Duluan tulisan apa tulisan salah? Kata Nabi Adam, nanti dibalikinnya begitu. Kalau seandainya Nabi Adam nggak berbuat salah, ya Rasul-Rasul belakangnya nggak ada gunanya. Orang udah di surga semua. Iya Bang? Iya. Nah mungkin itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan di pikiran teman-teman, ada yang janggal. Ini memang ilmu agak jelimet ya. Jadi barangkali ada terbersit apa yang mau ditanyakan, silahkan. Nah Bun, awalnya Bun. Mahasiswi baru mungkin ada pertanyaan. Belum ini. Ya Mbak Sri, Temia. Bu guru. Kalau Bunda pengen nanya ini ya, Apa? kan seringkali orang mengucapkan ungkapan qadarullah kan sering ya kalau misalnya kita merencanakan rapat atau segala macam terus nggak bisa karena sakit, kan selalu ungkapannya qadarullah saya nggak bisa hadir gitu. Sebenarnya ungkapan itu sudah tepat, sudah benar apa belum, atau memang bagaimana kalau menurut yang ada di kitab ini? Nah, yang pasti sebenarnya begini, kita sudah diajari ya. Jadi sesuatu yang baik menimpa kita itu datangnya dari Allah. Ta'adzuban itu sebagai bentuk tata krama kita ke Tuhan. Kalau ada yang nggak baik, itu anggap dari kita. Itu juga ta'adzuban namanya. Ta'adzuban itu sebagai tata krama kita. Mosok Tuhan gak ikut nyolong kok ikut disalahkan. Ya kan? Misalnya kita nyolong anggur, yang makan siapa? Kita kan? Masa Tuhan dibawa-bawa? Itu cara kita beretika. Beretika terhadapnya tadi loh, nanggepin itu. Nanggepi bahwa semuanya itu iya memang sudah qada Allah. Tapi walaupun begitu Al-Quran ngajarin bahwa kalau yang baik dari Allah, yang tidak baik itu dari kita. Harusnya misalnya kalau misalnya ntar apa ya, insya Allah, nah, harusnya itu kan paling populer itu saya juga pernah begitu itu. Jadi siswa nggak masuk terus maknya izin, nah, itu pakai qadarullah. Ya ada lagi yang izin itu nggak pakai salam tapi Bismillah, anak saya nggak masuk ya Pak, ini gimana ini malah ya itu. Jadi kadang-kadang itu pengen syar'i tapi nggak belajar. Oh kan kayak gitu. Nah qadarullah, nggak perlu gitu. Tiba-tiba ada kamu. Jadi udah sekarang kan udah belajar itu kan ungkapan qadarullah itu kan, qadaro itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau bahasa Inggrisnya present past tense. Past tense itu sudah terjadi. Qadaro itu sudah ditentukan bahwa sudah ditentukan oleh Allah bahwa saya nggak bisa datang. Kan kurang kerjaan banget itu. Coba kalau di bahasa Indonesia coba. Qadaro kalau dibahasain dimanain santri begini. Qadaro wis mesti itu artinya sudah dipastikan terjadi. Dipastikan apa sih? Apa Bun? Sudah ditentukan ya, sudah ditentukan
oleh Allah bahwa saya tidak. Itu udah dari dulu juga begitu. Itu kan ungkapan kurang kerjaan itu. Jadi qadara itu presentnya past tense. Past tense itu sudah terjadi. Jadi dia mau ngasih tahu kita, ini ternyata ketentuan Tuhan, saya nggak bisa datang. Kira-kira tersinggung nggak begitu kalian? Misalnya, kok orang kerjaan banget loh. Itu udah jelas kok diomongin. Bisa jadi nggak tahu itu. Jadi kita tahu ya, qadara itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu tadi presentnya past tense, sudah. Jadi dia pengen bilang, ternyata sudah ditentukan, saya nggak bisa datang. Nah, itu ya. Nah, mungkin yang lain. Kadang-kadang pengen kelihatan syar'i. Wah, syar'i nggak harus antum, sampean, panjenengan ya syar'i. Makanya kadang-kadang sebenarnya mau ketawa nanti kesinggung, nggak ketawa ya pengen ketawa. Nah, tapi kalau dimanain kan jadi tahu itu. Ternyata sudah dipastikan, saya nggak, kurang kerjaan amat. Sudah Yuk, ditentukan. Damia. Oh ya nggak nggak apa-apa. Biar jelas, enggak banyak orang Ya udah, yang dengerin pertanyaan kita, terus bahasannya juga didengerin. Ya udah. Biar orang sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Guru, ini Mas, Ya. saya ada yang nanya, terus Ya. saya jawab. Ya. Titipan berarti qadarullah. Ya. Kadang-kadang ya dianya sendiri yang tanya itu. Bulan puasa, terus malamnya habis begituan. Gituan itu apa? Bikin cabai, sambel apa? Ya udah, ya. Yang begitu. Belum tuntas. Puasanya terus kata saya batal gitu doang Pak Guru. Salah apa enggak jawaban Damia? Maksud, terus ulang nih, gimana? Semalam habis main bola, ya kan? Terus Masih kebayang aja katanya. kebayang aja. Sampai siang masih kebayang. Masih kebayang. Oh, Kebayang doang. mikirin membayangkannya itu batal apa enggak di bulan puasa. Iya. Semalam Ya, Iya. belum move on. Iya. minta nambah gak ada waktu. Iya. Oke. Itu ini ya harusnya kok suaranya pilih pakai itu yang di shop. Itu harusnya kalau apal yang membatalkan puasa pasti kejawab. Coba yang membatalkan puasa apa? Makan, minum walaupun sedikit ya, sedikit. Terus Memasukkan sesuatu ke mau sembilan sesuatu ke jalan yang ini, hidung ini dicorong gini, batal. Terus atas bawah, depan belakang, kentut di air termasuk ya. Kenapa kentut di air batal? Harus tahu itu. Kan ada air yang masuk. Karena ketika kentut, angin keluar itu rongganya terbuka, air masuk. Harus tahu nanti. Pokoknya kentut batal, ya harus tahu ininya. Kenapa kentut batal? Karena begitu angin keluar, rongganya kebuka kan? Kalau nggak kebuka nggak mau masuk. Gitu kebuka, itu keluar air pasti ada yang masuk. Itu yang bikin batal, bukan kentutnya. Berikutnya apa? Main bola sama istrinya pakai siang-siang, ya apa enggak? Atau enggak main bola, tapi istrinya dipegang-pegang begini terus sampai keluar, batal. Tapi kalau cuman istrinya di sono, nih jauh-jauhan terus ngelamun, terus keluar berhayal, nggak diapa-apain loh ya, nggak diapa-apain keluar, itu nggak batal. Walaupun keluar, asal jangan megang loh ya. Kalau megang begini terus keluar batal. Tapi kalau ngayal begini doang, itu nggak batal. Oh itu kan udah jelas kemarin. Nggak masuk ya, nggak masuk. Nah itu. Bayangin jorok nggak batal. Oh nggak batal. Asal jangan dipegang. Asal jangan megang. Istrinya di sampingnya, yang bayangin aja, tapi jangan pegang. Pegang keluar batal. Istrinya lagi masak. Istrinya lagi masak, terus maning geliat di belakang terus batal kalau itu. Kalau cuman berhayal itu enggak, atau ngeliatin doang tapi nggak megang syaratnya. Kalau megang batal, megang terus keluar batal. Iya. Nggak megang keluar nggak batal. Nggak batal. Jadi hanya berhayal. Atau tidur, atau begini, semalam main bola, terus tidur kesiangan, subuh bangun,
Puasanya bagaimana nasibnya? Sah. Tetap sah. Sah, tetap sah. Karena puasa nggak harus suci dari hadas besar, yang harus suci dari hadas besar itu sholat. Puasa nggak ada hubungannya. Jadi misalnya habis sahur misalnya misalnya imsak jam 4, sahur setengah 4, udah main bola terus tidur, bangun-bangun, udah azan subuh jam 5, ya sudah aman tetap. Ya, puasanya tetap aman. Harus hafal itu, kalau enggak nanti itu keluar batal. Wah, ya jangan. Jadi masuk puasa kita nggak harus suci dari hadas besar. Yang penting makan kita jangan sampai kelewat imsak. Kalau kelewat imsak, tuh, iya. Tapi kalau misalkan tadi kan yang katanya kalau membayangin terus yang menentu gak batal ya. Nah ini seandainya nih malam kan habis nyampur ya, tiba-tiba puasa siang kan, belum mandi itu gimana? Boleh, puasanya tetap sah. Kan tadi Tetap sudah sah. dibilang. Tetap sah. Misalnya sahur jam setengah 4, imsak jam 4, masih ada waktu kan? Nungguin subuh lama, tiduran sama istrinya, main bola, terus tidur, bangun subuh, puasanya tetap Sah. Penting main bolanya jangan lewat. Nah, yang penting main bolanya jangan sampai kelewat imsak. Kalau seandainya habis nyampur malam